sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Dia Anak Gaibku. Selamat mengikuti. Seringkali ikatan emosional dalam sebuah hubungan memang tak mudah dijelaskan. Surabaya, 1997. Sabtu pagi itu, hatiku benar-benar hancur lebur. Tadi malam, aku mengalami peristiwa menyedihkan yang tidak bisa dirasakan banyak orang. Karena belum tentu ada satu dari 1000 wanita yang pernah mengalaminya. Namaku Wulan. Kata ibuku, almarhum ayah yang memberi nama itu. Aku terlahir cantik jelita dan tepat di malam bulan purnama. Itulah kenapa ayah memberikan nama itu, yang berarti bulan. Menurut ayah, kecantikanku sama sekali tak kalah dibandingkan terang dan indahnya bulan purnama di malam itu. Bukan hanya itu, ayah juga menambahkan kata yang melambangkan kecantikan dan keanggunan di belakangnya, yaitu Prameswari, yang berarti permaisuri. Jadilah namaku Wulan Prameswari, yang melambangkan sosok cantik jelita dan membawa harapan bahwa suatu saat akan menjalani hidup yang indah sebagai orang yang dimuliakan dan diratukan. Menjadi orang yang cantik menurut banyak orang tentu mengandung resiko. Banyak godaan di mana-mana, merasa tak aman setiap melewati gerombolan anak-anak muda yang nongkrong, dan yang kurasakan beberapa bulan terakhir, Mbak Indri terlihat iri padaku. Mbak Indri adalah seniorku, bekerja di tempat yang sama, sebuah perusahaan cukup terkenal di Surabaya. Sebelum aku kerja di sana, kata teman-temanku, Mbak Indri terkenal sebagai karyawan paling cantik dan mempesona. Lalu, sejak setahun terakhir, ketika aku bekerja dan kebetulan satu ruangan dengannya, predikat itu berpindah padaku. Tapi aku tak mau terlalu GR, karena itu hanyalah menurut teman-temanku. Makin lama Mbak Indri semakin tak bersahabat denganku. Terasa jelas betapa dia tidak menyukai kehadiranku. Bahkan, terkadang aku khawatir dia akan mencelakaiku. Ada beberapa kejadian yang menggiringku sampai ke rasa khawatir itu. Terutama ketika aku seperti agak dipaksanya dekat dengan Hermanto, manajer HRD yang tampan, tapi sangat terkenal sebagai laki-laki yang punya hobi menyakiti banyak wanita. Dan nama itu pula yang membuat hatiku benar-benar hancur lebur. Awalnya kupanggil dia dengan sebutan Mas, sebagai tanda rasa hormatku. Selain karena jabatannya, dia berumur sekitar 29 tahun, 4 tahun lebih tua dariku. Tapi sejak tadi malam, jangankan menyebut Mas, mendengar namanya saja rasanya membuat perut ini mual. Sebulan yang lalu, seperti memang direncanakan, Mbak Indri mengajakku ketemuan di sebuah kafe. Ternyata Hermanto sudah ada di sana. Mbak Indri lalu pulang duluan, dan aku yakin itu disengaja untuk memberiku waktu lebih banyak bersama Hermanto. Kabar buruk yang selama ini beredar sama sekali tak kurasakan. Hermanto adalah orang yang sangat sopan dan lembut, terlihat sebagai laki-laki yang begitu menghargai wanita. Wawasannya luas, dan kemampuannya mencari topik dalam obrolan menurutku istimewa. Aku benar-benar terbawa dalam suasana nyaman dalam obrolan. Bahkan ketika dia mengantarku pulang ke tempat kos, kekagumanku perlahan tumbuh. Tak terlihat sama sekali tentang dia adalah laki-laki bejat yang pernah ku dengar.
ucapan, tangan, dan bahkan tatapannya sungguh terjaga. Aku berpikir bahwa selama ini hanya fitnah yang menyebar tentang kebejatannya. Aku pun terbawa dalam kenyamanan itu dan tak pernah merasa curiga apapun kepadanya. Lahir dari keluarga baik-baik di sebuah kampung kecil di Trenggalek, aku benar-benar menjaga kehormatan diriku. Pernah 2 kali dekat dengan laki-laki ketika kuliah, tapi semuanya kulalui tanpa harus kehilangan harga diri. Tak pernah sekalipun aku terpancing untuk melakukan hal-hal di luar norma yang selama ini memang sangat kupegang teguh. Aku adalah tipe orang konservatif yang meyakini bahwa seorang perempuan tidak akan bernilai apa-apa ketika tak mampu menjaga harga diri dan kehormatannya. Tak peduli secantik atau sekaya apapun dirinya. Hermanto pun seperti paham kondisiku. Lama-lama kami pacaran dan kami bisa saling menjaga diri. Sebuah hubungan yang benar-benar sehat dan dewasa menurutku. Bukan hanya itu, Mbak Indri juga terlihat mulai bersahabat denganku. Aku ingat betul, semua sikap sinisnya hilang sejak kedekatanku dengan Hermanto. Tapi, semua ternyata hanyalah tipu daya belaka. Tadi malam, Hermanto mengajakku makan malam di sebuah hotel. Lalu, entah apa yang dicampurkan dalam minumanku. Yang kuingat hanyalah, aku pusing dan kemudian tersadar sudah berada di kamar hotel mewah itu. Hermanto mau memperkosaku. Untungnya dia tak benar-benar berhasil melakukan itu. Kesadaranku datang ketika dia berada di atas tubuh telanjangku dan seperti sedang berusaha melakukan perbuatan keji itu. Aku meronta dan mengancam berteriak. Yang untungnya itu cukup untuk membuatnya menghentikan aksinya. Aku menangis dan bahkan sempat meludahi wajah bejatnya. Dengan kucuran air mata, aku memakai helai demi helai pakaianku dan terus memaki di depannya. Entah kalimat kotor apa yang tak kuucapkan padanya. Aku segera berlari keluar dan mencari taksi, pulang menuju tempat kos. Ada satu yang benar-benar kusyukuri. Aku urung kehilangan kesucianku. Aku lalu mengurung diri di dalam kamar. Tak ada siapapun yang tahu masalah ini. Aku juga tak berencana bercerita kepada siapapun. Karena menurutku, ini bukan hanya aib bagi Hermanto, tapi juga aib bagiku. Peristiwa tadi malam benar-benar memancing rasa benci dan amarahku. Bahkan, andai ada pisau di kamar hotel, aku yakin akan menusukkan itu padanya. Walau nyawanya pun, menurutku, tetap tak cukup untuk membayar perbuatan keji itu. Entah bagaimana awalnya, otak menuntun tangan gemetarku mencari iklan di harian Jawa Pos yang sedang kubaca. Dan mungkin kebetulan juga, aku langsung menemukan iklan paranormal yang mungkin akan bisa membantu masalah ini. Ini memang sangat memalukan menurutku, sehingga aku tak berencana curhat ke siapapun yang aku kenal, termasuk ke sahabat-sahabat dekatku di kantor. Hatiku berkata bahwa hal seperti ini harus kukonsultasikan pada orang yang tidak kukenal, demi menjaga nama baik dan harga diriku. Aku lalu segera berlari ke wartel di seberang jalan. Dengan tangan masih gemetar, ku bawa serta lembaran koran itu. Segera aku hubungi nomor yang tertera di sana, dan langsung diangkat. Ternyata suara seorang wanita di kota Banyuwangi, namanya Bu Tumini. Aku sempat menceritakan secara garis besar masalahku dalam obrolan telepon itu. Dari awal kedekatanku dan akhirnya sampai di malam terkutuk itu. Tak lupa,
Aku juga menanyakan di mana Bu Tumini tinggal dan membuka semacam praktek jasanya. Dan setelah keterangan tentang alamatnya sangat rinci dan jelas, aku membuat keputusan berangkat ke sana saat itu juga. Sepulang dari wartel, aku hanya pamit pada ibu kos untuk berangkat ke Banyuwangi dan mungkin akan menginap, karena cukup jauh dari Surabaya. Tak lupa, aku membawa selembar foto ketika kami sekantor berlibur di Jogja 2 bulan yang lalu. Karena itu yang diminta Bu Tumini dalam telepon tadi. Memang hari itu aku tidak pulang kampung. Biasanya setiap 2 minggu sekali aku pulang ke Trenggalek. Tapi kejadian keji tadi malam membuat aku benar-benar tenggelam dalam kekalutan, kebencian, dan dendam yang amat sangat pada Hermanto. Untungnya, sesampai di terminal Purabaya, aku segera mendapat bis ke Banyuwangi. Bukan hanya mental, kali ini aku juga harus siap secara fisik. Karena perjalanan ke Banyuwangi butuh sekitar 6-8 jam. Selama perjalanan, rasa sakit hatiku benar-benar semakin memuncak. Bahkan yang kurasakan adalah lebih dari itu, yaitu dendam yang tak pernah sebesar ini seumur hidupku. Bayangan wajah bejat Hermanto terus menari di otakku. Sesampai di sana, aku masih butuh waktu sekitar setengah jam lagi perjalanan dari terminal Banyuwangi ke rumah Bu Tumini. Dan sekitar hampir jam 4 sore, aku sampai di rumahnya. Ternyata Bu Tumini belum terlalu tua. Jauh lebih muda dari bayanganku ketika menelpon tadi pagi. Wajahnya manis dan mengingatkanku pada salah satu penyanyi keroncong di era itu. Aku disambut hangat dan ramah. Setelah dipersilahkan duduk, aku memperkenalkan diri bahwa aku adalah yang menelpon tadi pagi. Bu Tumini langsung tersenyum manis, lalu bertanya, "Maaf, yang mana ya Mbak? Soalnya dari tadi yang nelpon banyak." Aku ingat, seharusnya aku lebih detail memperkenalkan diriku. Karena sebagai orang pintar yang bahkan sampai beriklan, tentu pemakai jasanya bukan hanya aku. "Saya Wulan Bu, dari Surabaya. Yang tadi pagi nangis nelpon jenengan karena tadi malam di..." "Oh iya, saya ingat," ujar Bu Tumini menyahut kalimatku. Bu Tumini lalu dengan setengah berbisik memintaku menceritakan kembali peristiwa tadi malam, termasuk awal hubunganku dengan pelaku. Setelah mendengarkan seksama dan lalu menghidangkan minuman, dia bertanya dengan nada serius, "Terus, Mbak Wulan mintanya gimana?" Aku spontan terdiam. Menurutku, pertanyaan itu terlalu langsung. Setelah banyak pikiran berkelebat di benakku, aku hanya menjawab, Saya nggak tahu Bu. Yang jelas saya sangat dendam." Entah bagaimana ceritanya, Bu Tumini kemudian mengangguk berkali-kali. Aku merasa dia mengerti padahal jawabanku jelas-jelas sangat mengambang. Yang bahkan aku sendiri sebenarnya tidak terlalu paham kemana arah kalimat jawabanku. Bu Tumini lalu memintaku tenang. Kami lalu mengobrol ringan setelah beliau memintaku untuk menginap yang langsung kusanggupi. Katanya, selain Surabaya sangat jauh, mengerjakan ini akan lebih enak kalau malam. Aku yang tak mengerti apa maksud dari kata mengerjakan, mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh Bu Tumini. Bu Tumini lalu mengobrol dengan tamu-tamu lain yang memang dari tadi cukup banyak. Ada karpet biru yang dihampar di ruang tamunya yang cukup luas. Konsepnya seperti lesehan. Aku yang dari tadi di posisi dekat tembok sebelah kiri dimintanya untuk bersabar. Katanya, tamu-tamu yang lain tidak sejauh aku. Jadi mereka yang akan ditangani lebih dulu agar bisa pulang sebelum malam tiba.
Terlihat sekali Bu Tumini sangat sibuk sore itu. Ngobrol dengan salah satu tamu, lalu diselingi dengan ngobrol dengan tamu yang lain, termasuk aku. Melihat bagaimana caranya menangani tamu sebanyak itu, sepertinya Bu Tumini memang sudah sangat berpengalaman. Ketika mendekat ke arahku, Bu Tumini sempat menyarankanku untuk tidak keluar kerja. Memang, kejadian tadi malam membuatku berpikir kemungkinan untuk resign dan mencari pekerjaan lain. Tapi, aku lalu berpikir bahwa keluar kerja tentu tidak akan jadi solusi. Dan lagi, jika aku yang keluar, rasanya Hermanto yang menang dari peristiwa ini. Dan aku sangat tidak sudi itu terjadi. Aku kemudian dipersilahkan istirahat di salah satu kamar dekat dapur. Ternyata, rumah Bu Tumini cukup memanjang ke belakang. Tak terlihat dari luar yang memang terkesan tidak terlalu lebar. Mungkin beliau tahu aku sangat keletihan setelah perjalanan bis Surabaya-Banyuwangi. Aku pun masuk ke dalam kamar. Dari arah ruang tamu masih terdengar riuh beberapa orang, dan sepertinya ada lagi yang baru datang. Ternyata mungkin pilihanku tidak salah. Bu Tumini memang orang pintar yang dipercaya banyak orang, sehingga tamunya tidak pernah habis sejak aku datang tadi. Kecapean yang dari tadi kurasakan akhirnya perlahan mengirimku ke alam tidur. Aku terbangun ketika merasa badanku pegal-pegal. Mungkin karena aku memang tak terbiasa tidur di jam-jam sore seperti itu. Kulirik jam di tanganku, jam 20:43 menit. Tak terdengar lagi riuhnya suara tamu. Dugaanku mereka semua sudah pulang. Bu Tumini segera menghidangkan segelas teh hangat padaku. Setelah beliau tahu aku sudah bangun dan menyuruhku mandi. Air di sana ternyata sangat dingin menurutku, jauh dibandingkan yang ada di tempat kosku di Surabaya. Setelah merapikan diri sebentar, aku pun melangkah ke ruang tamu. Dan Bu Tumini sudah siap di sana. Dalam obrolan malam itu, Bu Tumini bercerita bahwa 3 hari yang lalu ada juga pasiennya yang menginap. Asalnya dari Kebumen, Jawa Tengah. Katanya, dia dihantui mimpi-mimpi aneh dan setelah diterawang Bu Tumini, ternyata dia adalah calon korban santet yang diperkirakan karena alasan persaingan dagang yang tidak sehat. Syukurnya, kata Bu Tumini, tadi siang pasien yang asal Kebumen itu sudah menelpon dan mengabari bahwa sejak pulang dari Banyuwangi, semua mimpi aneh itu tidak lagi menghantuinya. Selain itu, Bu Tumini juga bercerita bahwa dia hanya hidup seorang diri di rumah itu. Suaminya meninggal sekitar 5 tahun yang lalu, dan 2 anaknya yang semuanya sudah berkeluarga hidup di Jakarta. Waktu terus berjalan dan sampailah kami di jam 10 malam. Waktu yang kata Bu Tumini tepat untuk memulai semuanya. Ternyata aku dimandikan kembang. Cuaca sebenarnya sangat dingin, tapi entahlah, kuikuti saja semua permintaan Bu Tumini karena rasanya diriku sudah dikuasai dendam luar biasa pada Hermanto. Aku pun menuruti semua urutan ritual, dari mulai mandi kembang, membakar kemenyan, dan akhirnya aku disuruh tidur. Bu Tumini yang seperti menangkap raut ketakutan di wajahku, lalu menjelaskan, "Sampean gak usah takut, Mbak. Nanti ada yang nemani tidur sampean. Tapi gak usah takut. Wong ada saya kok tidur di kasur satunya." Otakku langsung berjalan dan menganalisa. Berarti nanti di kamar aku akan tidur bersama Bu Tumini tapi beda kasur. Lalu ada lagi yang menemani. Aku pun terpancing rasa penasaran. Kemudian bertanya, "Maaf Bu, yang dimaksud ada yang nemani gimana ya?" Bu Tumini tersenyum mendengar itu.
Dia lalu menjelaskan panjang lebar bahwa kamar belakang yang memang berisi 2 kasur itu nanti ditempati tidur oleh kami berdua di masing-masing kasur. Lalu akan ada sosok lain yang juga tidur di kamar, tepatnya di lantai di antara kasurku dan kasur yang ditempati Bu Tumini. Aku sangat terkejut dan tentu tak membayangkan proses yang harus dijalani akan seaneh dan semenakutkan ini. Tapi lagi-lagi Bu Tumini berusaha meyakinkanku bahwa sosok yang nanti tidur di antara kami berdua tidaklah menakutkan. Dan lagi, katanya, sosok itu tak akan berani menyentuhku karena benar-benar di bawah kendali penuh Bu Tumini. Bu Tumini lalu berkata, "Sebenarnya nggak semua pasien seperti ini, Mbak. Tapi saya lihat sampean ini dendamnya sudah luar biasa besar ke Hermanto bajingan itu. Jadi sampean saya kasih yang kelas berat." Aku lagi-lagi tak paham apa maksud dari kata kelas berat yang diucapkannya. Tapi untuk satu hal, aku sepakat bahwa dendamku sudah benar-benar memuncak pada Hermanto. Sebuah dendam sangat membara yang sampai harus membuatku meluangkan waktu, energi dan pikiran untuk melakukan perjalanan sejauh ini, Surabaya, Banyuwangi. Aku kemudian diajak masuk ke kamar belakang. Kamar cukup luas yang tadi sore ku pakai istirahat. Ada perasaan aneh kali ini, yang rasanya beda dengan ketika aku masuk tadi sore. Entah, apakah memang ada makhluk lain? Atau hanya karena aku terbawa cerita dari Bu Tumini barusan. Bu Tumini pun menutup pintu depan rumahnya, lalu segera kembali ke kamar dengan sebuah selimut putih bergambar wanita cantik yang sedang menari. Wanita di gambar selimut itu begitu cantik, dengan gerakan tangan yang sepertinya sangat luas, berbusana adat Jawa dan selendang serta mahkota yang juga sangat mempesona. Aku pun diminta untuk segera tidur tanpa khawatir, karena menurut Bu Tumini semuanya akan baik-baik saja. Rasa takutku yang tadi sempat menyala-nyala seperti lenyap, hilang entah kemana, dan segera berganti dengan rasa nyaman luar biasa, lalu berpadu dengan rasa kantuk yang seperti tiba-tiba datang menyergap. Perlahan, aku pun tertidur. Tiba-tiba, aku merasa terbangun, tapi dalam situasi yang sangat tidak biasa. Terpampang jelas di hadapanku kondisi kamar itu. Ya, aku bisa melihat semuanya. Di dipan sebelah selatan, terlihat Bu Tumini sedang lelap tertidur, tapi dengan posisi menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Lalu, di lantai ada seorang anak kecil duduk di sana, seperti sedang memperhatikan seseorang yang tidur di dipan dan kasur satunya, yang di sebelah utara. Dan yang tidur di kasur satunya adalah aku. Sontak aku sangat panik. Aku bisa melihat jasadku tidur di kasur itu, berselimut putih dengan gambar seorang penari wanita. Hanya wajahku yang terlihat menyembul dan tak tertutup oleh selimut. Otakku mencoba mencari-cari kemungkinan apa yang sedang terjadi. Aku sangat khawatir bahwa aku telah meninggal. Ya, rasa takut itu begitu kuat. Bagaimana mungkin aku bisa melihat jasadku sendiri? Sebelum semua rasa takutku sirna, tatapanku lalu tertuju pada sosok anak kecil itu. Dia cantik sekali, dengan rambut disanggul seperti penari cilik. Wanita kecil itu terus-menerus memandangi tubuhku dengan tatapan yang sepertinya penuh cinta, seperti seorang anak kecil yang sedang melihat ibunya tidur. Dia tak berbicara apapun, hanya terus-menerus memandangi tubuhku yang tidak bergerak.
Aku benar-benar tak memahami situasi ini. Apakah aku benar-benar sudah meninggal sehingga bisa memandangi jasadku? Atau rohku mungkin sementara keluar dari jasad untuk melakukan dan melihat itu semua? Pertanyaan itu bertubi-tubi menghujam bersama rasa penasaran dan pasti ketakutan. Beberapa saat kemudian terlihat Bu Tumini bangun. Anak kecil itu seperti terkejut lalu segera mendekatkan tubuhnya pada Bu Tumini. Terlihat dia sangat hormat. Diciumnya tangan Bu Tumini dengan lembut dan penuh sopan. Lalu Bu Tumini mengelus rambut wanita cantik kecil itu dengan lembut dan penuh kasih sayang. Entahlah apa yang sebenarnya terjadi pada diriku. Mereka berdua kemudian seperti bercakap-cakap dan sesekali Bu Tumini menoleh ke jasadku. Suara mereka tak terlalu jelas, tapi aku menduga mereka sedang membicarakan aku atau membahas sesuatu yang berhubungan dengan diriku. Di tengah-tengah percakapan itu, Bu Tumini dan anak itu lalu bergantian menatap tubuhku yang sedang tak bergerak. Sepertinya obrolan tentang diriku sangatlah serius. Bu Tumini lalu terlihat memberi instruksi pada wanita kecil itu. Suaranya lagi-lagi tak terlalu jelas. Tapi dari cara anak kecil itu mengangguk, sepertinya dia sangat memahami instruksi yang diberikan kepadanya. Aku makin ketakutan. Tubuhku tetap sama sekali tak bergerak, seperti orang yang mungkin telah tak bernyawa. Air mataku deras menetes bersama kepanikanku bahwa aku mungkin sedang berada di alam lain dan bisa jadi tak akan kembali lagi. Dalam kondisi seperti itu, aku berhasil merangkai sepenggal kesadaran. Ada rasa penyesalan yang amat sangat. Mungkin langkahku ke Banyuwangi adalah salah dan menggiring ke peristiwa yang bahkan lebih mengerikan dari perbuatan bejat yang dilakukan Hermanto kepadaku. Tapi dalam hati aku masih berharap, semoga semua ini tidak benar-benar nyata. Tak lama kemudian, anak kecil itu kembali pada posisinya semula, duduk di lantai di antara kasurku dan kasur Bu Tumini. Lagi-lagi seperti tadi, dia memandangi tubuhku dengan tatapan penuh cinta. Lalu terlihat sempat mempermainkan jari-jarinya sendiri. Benar-benar seperti sesosok anak kecil yang sedang menunggui ibunya yang terbaring. Bu Tumini lalu terlihat mengeluarkan sebuah batu kecil dari dalam bajunya. Ukurannya mungkin hanya sebesar kelereng. Bentuknya lonjong dan agak tak beraturan. Warnanya putih dan sekilas seperti batu yang berasal dari pantai. Matanya terpejam, lalu mulutnya seperti komat kamit. Dan dengan ajaib, anak kecil itu perlahan berubah menjadi kepulan asap putih, yang kemudian seperti terhisap dan masuk ke dalam batu kecil itu. Mataku masih menatap tajam dan terlihat Bu Tumini lalu membungkus batu itu dengan kain putih yang juga dikeluarkan dari dalam bajunya. Mulutnya terlihat komat kamit lagi, entah apa yang sedang dilafalkannya. Tak lama setelah itu, dengan perlahan dan sangat hati-hati, bungkusan kain putih itu diletakkannya di bawah kasurku. Lalu aku yang dari tadi merasa melayang di udara, tiba-tiba jatuh. Aku pun terbangun. Ternyata aku hanya seorang diri di kamar itu. Kulihat jam tanganku, jam 02:20. Berkali-kali aku mengembuskan nafas penuh lega sambil mengelus dada. Ternyata semuanya hanya mimpi. Tapi tunggu dulu. Mimpi tadi sangatlah tidak biasa. Masih teringat jelas di otakku
semua detail kejadian dalam mimpi itu. Rasanya bukan sekedar mimpi, tapi aku dibawa ke alam lain, entah kemana dan entah pula oleh siapa. Tak pernah seumur hidupku aku mengalami mimpi seaneh dan semenakutkan itu, melayang dan menyaksikan jasadku sendiri. Wajah wanita cantik kecil dalam mimpi itu bahkan masih terekam jelas di ingatanku, seperti seorang penari cilik yang sangat cantik, imut dan lucu, penurut dan sama sekali tak terlihat menakutkan. Aku benar-benar penasaran, siapa sebenarnya wanita kecil itu? Dan tentu saja, instruksi apa yang diberikan oleh Bu Tumini sampai anak kecil itu terlihat begitu patuh padanya? Juga, kenapa pula dia harus menjelma menjadi kepulan asap yang kemudian masuk ke batu kecil itu? Sampai aku ingat bahwa di bagian akhir mimpiku, Bu Tumini meletakkan bungkusan kecil di bawah kasurku. Sempat ada perdebatan di batin. Rasa penasaran seperti memintaku untuk mengangkat kasur dan ingin membuktikan apakah bungkusan kecil itu benar-benar ada. Tapi rasa takut seperti menghalangi niat itu. Keringat dingin masih kurasakan membasahi sekujur tubuhku. Rasa takut dan penasaran terus-menerus bertempur di hatiku. Kurasakan cukup lama pertempuran batin itu, sampai akhirnya ternyata bungkusan kecil itu benar-benar ada di sana. Dengan sedikit mengangkat pinggiran kasur, benda itu terlihat jelas. Entahlah, apa memang Bu Tumini yang menaruhnya persis seperti dalam mimpi, atau sebenarnya barang itu memang sudah ada di bawah kasur sebelum aku masuk ke kamar tadi. Tiba-tiba, Bu Tumini masuk ke kamar. Aku langsung panik dan gugup karena sadar bahwa apa yang baru saja kulakukan tanpa izin dan sepengetahuannya. Syukurnya, Bu Tumini hanya tersenyum dan sama sekali tak terlihat marah. Lalu dia berkata, "Gak apa-apa Mbak Wulan, ambil aja. Itu memang untuk sampeyan kok." Aku yang sempat syok dan ketakutan merasa sangat lega karena Bu Tumini tidak marah dan hanya tersenyum ramah. Tangannya lalu mengisyaratkan meminta bungkusan kecil itu. Lalu berkata lagi, "Tak jelaskan dulu sebentar ya, tapi jangan takut." Senyum yang terus mengembang di bibirnya tentu tak menghalangi rasa khawatirku, terutama ketika dia mengatakan kalimat "tapi jangan takut." Aku yakin itu justru adalah kalimat pembuka sebelum penjelasan yang sebenarnya akan sangat menakutkan. Bu Tumini lalu membatalkan penjelasannya. Katanya, aku lebih baik istirahat dulu karena masih malam. Nanti setelah aku bangun, baru semuanya akan dijelaskan dengan rinci padaku. Kemudian, sepertinya Bu Tumini memahami rasa khawatirku. "Ya udah, tak temani lagi ya. Saya di kasur sini, biar sampean tenang tidurnya." Aku pun menyetujui usulan itu, walaupun dalam hati sangat yakin tak mungkin bisa tidur lagi, karena mimpi tadi terlalu aneh dan menakutkan. Tapi entah kenapa, rasa kantuk yang sangat kuat tiba-tiba menyerang lagi. Aku tak mampu menahannya. Perlahan tapi pasti, aku pun tertidur lagi. Tak lama kemudian, aku merasa terbangun dan langsung duduk. Sosok wanita kecil penari cantik dalam mimpi sebelumnya datang lagi. Dia melangkah masuk ke kamar, lalu mencium tangan Bu Tumini. Setelah mereka berdua kulihat berbisik-bisik, gadis kecil itu mendekat ke arahku. Dan kalimat pertama yang diucapkannya benar-benar mengejutkanku. Wanita kecil itu menatap tajam kedua mataku,
tersenyum sangat manis, lalu berkata, "Bunda, aku sangat mencintaimu." Lanjut part 2. Demikian kisah misteri dari kami, Dia Anak Gaibku part 1. Semoga kisah-kisah misteri dari kami menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Insya Allah di hari berikutnya di jam yang sama 18:45 waktu Indonesia Barat, kami akan mengupload lanjutan dari kisah ini. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian.